Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jamaah Facebook yang saya cintai, pada sore hari ini pesan sebelum berbuka akan membahas tentang nuzulul Quran. Sudah beberapa hari ini kita sudah melewati malam nuzul Quran, yaitu pada malam 17 Ramadan. Di sini kita bisa mengambil beberapa hikmah dari turunnya surat pertama, yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Anak-anakku sekalian, pada sore hari ini saya akan membahas ayat pertama saja, yaitu Iqra. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mengapa pertama kali Allah menurunkan surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra? Iqra artinya bacalah. Kita disuruh membaca, karena dengan membaca dunia akan kita kuasai, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena kita dengan membaca kita bisa mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah, terutama yang terpenting yaitu kita belajar membaca Al-Quran. Apabila ada yang belum bisa, maka sebuah tantangan bagi kalian agar sampai bisa membaca Al-Quran. Baik itu kalian belajar di TPQ, di madrasah diniyah, yang penting kalian berusaha untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran. Apabila yang sudah pandai membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini kesempatan kalian untuk selalu membaca Al-Quran. Bisa di rumah, di musola, di masjid. Terutama di rumah. Kalau bisa, kalian hiasilah, terangilah rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan dengan sholat. Sebagaimana hadis Nabi, nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an, atau dalam hadis yang lain berbunyi nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Atau hadis yang lainnya, terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah, seandainya rumah itu tidak ada bacaan Al-Quran, tidak pernah dipakai untuk sholat, Nabi Muhammad mengibaratkan rumah itu seperti kuburan. Kita juga sering bilang kalau dalam keadaan sangat sepi, maka kita sering bilang sepi koyok kuburan. Nah, agar rumah kita tidak sepi, agar diterangi, maka bacalah Al-Quran di rumah kita. Jangan hanya Al-Quran ditumpuk saja di atas lemari sebagai hiasan, tapi berusaha dibaca akan rumah itu, agar rumah itu terang benderang dan bercahaya. Anak-anakku sekalian, biasanya kita di bulan Ramadan kita sesekali saja membaca Al-Quran. Tetapi usahakan di bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan bacaan kita. Setelah taraweh kita biasanya tadarus Al-Quran. Karena itulah bulan puasa ini lain daripada bulan-bulan sebelumnya. Kalau kita di bulan puasa biasanya ada peningkatan dalam membaca Al-Quran, tadarus di musola, di masjid, atau di rumah. Karena itulah bulan puasa ini dinamakan bulan Al-Quran. Asyamu syahrul Quran. Puasa ini adalah bulannya Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah,
Jika kalian masih belum pandai belajar, masih belum pandai membaca Al-Quran, maka giatlah belajar Al-Quran. Karena dengan kalian giat belajar tanpa putus asa, maka kalian akan mendapat 2 pahala. Yang pertama, pahala belajar. Yang kedua, pahala kalian sabar dan bekerja keras berusaha bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan dengan baik. Anakku sekalian dirahmati Allah, kenapa kita harus belajar Al-Quran dan berusaha membaca Al-Quran kalau kita sudah lancar pandai? Karena Al-Quran akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Karena Al-Quran bisa mensyafaati kita, sebagaimana hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, yang artinya bacalah Al-Quran karena dengannya kita kelak di akhirat, di hari kiamat akan mendapat syafaatnya bagi pembacanya. Mendapat syafaat bagi pembacanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, karena orang yang paling baik adalah orang yang belajar tentang Al-Quran dan mengamalkannya. Karena itu jika kalian sudah pandai, sudah lulus dari TPQ, sudah lulus dari madrasah diniyah, bukan berarti kalian berhenti sampai di situ karena sudah bisa membaca Al-Quran. Karena itu harus kalian amalkan, kalian baca terus. Kita target misalnya kita khatamkan Al-Quran sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Yang penting rutinitas setiap hari kita selalu membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar tentang Al-Quran dan mengamalkannya. Anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian Facebook sore hari ini, pesan sebelum berbuka pada sore hari ini. Karena itu dari awal hingga akhir, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, semoga apa yang kita lakukan ibadah pada hari ini, puasa kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.